Gimana nih? Udah bisa tidur nyenyak belum? Atau jangan-jangan udah ada yang bikin syukuran ya? Tentunya belum, karena Sobat BKN masih ada satu proses penting lagi yang harus dilewati, yaitu pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan NIP. Sesuai dengan tema kita hari ini, pemberkasan aman NIP di tangan, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Ibu Sri Murtiningsih atau yang biasa dengan dipanggil Ibu Titin dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN. Selamat datang Bu Titin, apa kabar Terima kasih Bu? Bu Mas Edo, Ya. Alhamdulillah kabar baik. Oke, nah Bu, emang kalau udah pemberkasan, apakah otomatis mendapatkan NIP Bu dan jadi ASN langsung? Belum tentu Mas Edo, karena memang walaupun sudah lulus sampai dengan tahap akhir, tetapi kan masih ada proses ya. Ya. Proses usul penetapan NIP yang tentunya dilakukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panselnas. Jadi artinya di dalam proses itu masih ada proses-proses selanjutnya. Karena perlu validasi, verifikasi yang dilakukan oleh instansi dan kami dari tim BKN. Oh, berarti kalau sudah pemberkasan tuh nggak otomatis jadi ASN ya Bu, harus ada syarat-syarat atau proses lagi yang harus dilalui. Iya, betul sekali. Karena memang sesuai dengan regulasi yang ada di kita, Perban BKN nomor 14 tahun 2018 untuk petunjuk teknis PNS dan Perban BKN nomor 1 tahun 2019 Jungto Perban BKN 18 tahun 2020 petunjuk teknis P3K. Di situ ada ketentuan atau syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon aparatur sipil negara untuk diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN. Oke. Nah Bu, apa aja sih informasi yang wajib diisi teman-teman nih dalam pengisian DRH CASN Bu? Jadi Sobat BKN semuanya, bahwa di dalam pengisian DRH ini tentunya teman-teman harus mengisi dulu ya di SSCASN, di RH itu harus diisi. Data-datanya harus diisi semuanya. Di situ ada data riwayat pribadi, data riwayat pendidikan, data riwayat keluarga, kemudian ada data lain yang harus diisi. Nah, silahkan nanti teman-teman semuanya mengisi melalui SSCASN, kemudian baru di-download, kemudian nanti bisa di PDF baru di-upload kembali. Nah, itu untuk pengisian DRH-nya ya. Terus SKCK sendiri Bu, itu fungsinya apa sih Bu? Nah, kalau untuk SKCK, istilahnya itu dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan itu untuk mengetahui bahwa karena di dalam ketentuan itu kan ada ya di Super 5 poin di Perban BKN itu kan ada salah satu surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah dihukum penjara minimal 2 tahun ya yang berkaitan dengan itu. Jadi artinya ketika sudah ada di SKCK itu, ketika seseorang tidak pernah tersangkut apapun, pasti di situ akan tidak pernah terlibat apapun di SKCK. Jadi fungsinya adalah untuk kelakuan baik ya, istilahnya seperti itu. Karena di SKCK itu terlampir dia pernah dipenjara apa belum ya Bu? Dan pastinya akan terrekod di kepolisian ya, kalau pernah ada tindak kejahatan atau apapun. Nah, terus nih ada Bu, terkait surat pernyataan tidak boleh pindah selama 10 tahun. Apakah surat pernyataan ini termasuk dalam Super 5 poin tadi Bu? Kalau terkait dengan tidak boleh pindah selama 10 tahun, di dalam ketentuan kita adalah yang kita persyaratkan adalah Super 5 poin ya Mas ya. Super 5 poin sesuai yang ada di Perban BKN ya. Yang tadi kita sebutkan di situ ada lampirannya ya untuk PNS dan untuk P3K ada sendiri. Itu Super 5 poin. Jadi surat pernyataan 5 poin itu memang harus ada. Tetapi kalau instansi mau menambahkan terkait dengan tidak boleh pindah atau surat pernyataan yang lainnya ya, bisa di dalam dokumen yang berbeda tetapi di PDF-kan dalam satu file, nanti bisa di-upload, diunggah di file yang untuk surat pernyataan 5 poin itu. Oh, berarti jika ada instansi yang menambahkan lebih dari 5 poin, itu dimungkinkan saja Bu? Dimungkinkan. Tapi nanti untuk proses penguploadannya, itu dijadikan satu file untuk diunggah dalam satu kolomnya itu. Ya, jadi ada dua surat pernyataan ya, surat pernyataan 5 poin, kemudian ada surat pernyataan satu lagi diunggah dalam satu file. Itu bisa, kemungkinan memang bisa seperti itu. Oke. Nah Bu, kalau dalam pengisian DRH nih Bu, kan kita ada diminta dokumen-dokumen tertentu, ada terjadi perbedaan data, seperti nama mungkin, di ijazah, KTP, atau KK.
itu mana sih Bu yang harus diisi dalam DRH-nya seperti itu? Di dalam ketentuan itu kita menggunakan dasarnya adalah ijazah ya. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Jadi baik nama, tempat, tanggal lahir kita menggunakan ijazah. Jadi memang ada case juga ya Mas ya. Misalnya KTP-nya itu namanya disingkat, tetapi ijazahnya tidak disingkat. Yang kita gunakan dalam proses penetapan NIP adalah ijazah yang digunakan pada saat pelamaran. Oh, berarti acuannya adalah di ijazah saat melamar ya Bu? Iya. Nah, ada lagi nih Bu, kalau ternyata data-data mereka hilang, dokumennya itu seperti mungkin ijazahnya hilang karena kebakaran, banjir, jadinya tidak bisa mengupload, membuktikan itu. Nah, itu gimana Bu Titin? Kalau untuk ijazah yang hilang, ya untuk ijazah yang hilang itu ada surat keterangan pengganti ijazah. Biasanya ketika seseorang kehilangan ijazah, tentunya kan mengurus mengurus surat kehilangan pengganti ijazah. Nah itu bisa digunakan karena itu surat keterangan pengganti ijazah itu kan ada nomor ijazah, kemudian ada diterbitkan, kemudian tentunya surat keterangan pengganti ijazah itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau misalnya dalam syaratnya itu disyaratkan S1, tapi ternyata dia mengupload ijazah dengan S2-nya. Apakah itu masih boleh, Bu? Kalau di formasinya adalah S1, sementara ada yang mempunyai ijazah S2, padahal yang dibutuhkan adalah S1-nya. Nah, kita sesuai formasi, karena formasinya adalah S1, nah tentunya yang di-upload harusnya adalah ijazah S1-nya. S1-nya? Iya. Oke. Ada lagi nih Bu Titin, banyak nanya nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, biar silakan. Oke. Dalam surat pernyataan itu yang 5 super pernyataan kan ada peserta yang nanya harus pakai materai fisik, apakah bisa pakai e-materai kayak sebelumnya? Nah itu gimana ya Bu Titin? Kalau terkait, ya memang ada 2 dokumen yang harus ada materainya ya, Sobat BKN semuanya ya. Jadi yang DRH itu kan juga harus ada materainya sesuai dengan ketentuan perban ya. Materainya, kemudian dari super 5 poin itu juga harus ada materainya dan ditandatangani. Nah untuk materai ini bisa menggunakan materai elektronik ataupun fisik. Kalau kemarin kan memang sempet ya kita ketika seleksi ya, kalau tidak salah kita seleksi itu kita dipersyaratkan untuk menggunakan e-materai semua, tetapi karena memang waktu itu ada agak down ya sistem e-materai sehingga ada kebijakan bisa menggunakan e-materai ataupun materai fisik. Jadi yang perlu dicatat juga Sobat BKN ke semuanya bahwa materai itu satu dokumen digunakan untuk satu materai. Jangan materai digunakan untuk satu materai digunakan untuk 2 dokumen. Jadi satu dokumen satu materai. Seperti itu ya, Mas Edo? Benar. Berarti mau e-materai atau materai fisik itu bisa semua ya Bu? Sesuai mungkin arahan dari instansinya ya. Oke. Nih, terus ada lagi nih Bu. Jika sudah submit di DRH nih, ternyata ada kesalahan dalam pengisiannya Bu, itu masih bisa diperbaiki kembali nggak sih Bu? Kalau sudah submit di DRH ya, artinya itu kan nanti akan masuk ke instansi terlebih dahulu ya. Nanti ketika ada kesalahan, kalau memang itu sudah dikirim ke BKN, kami di BKN kan akan melakukan verifikasi validasi ya terkait usul penetapan NIP. Kami akan mencocokkan nih dokumen yang diupload dengan data usulan yang diinput di SIASN. Ketika ditemui ada DRH misalnya atau dokumen lainnya yang tidak lengkap, kami akan masih bisa mem-BTS-kan. Artinya by system akan di-BTS-kan dengan diberi keterangan BTS-nya apa-apa tidak sesuai, kembali ke instansi. Instansi nanti akan memperbaiki. Ketika diperbaiki nanti baru bisa kami verbal kembali. Ya. Oke.